Assalamualaikum sahabat, selamat berjumpa kembali dengan saya, Sniper Baper. Karena sekarang sahabat, dalam 1 minggu ini saya masih baper-bapernya ya. Kemudian sekaligus saya mengulik, tapi saya tidak mengulik percintaannya, tapi saya ingin mengulik semua fakta konten dan juga mungkin ada pesan-pesan moral yang bisa kita ambil dari konten-konten mereka, yaitu hubungan antara Bunda Fauzana dengan Mas Iun. Nah, saya tidak akan mengulik percintaan mereka, biarkan mereka sendiri yang menjalankannya dan kita bisa mengambil manfaat dari itu, baik dari segi hiburannya ataupun dari segi pesan-pesan yang bisa kita ulik dari konten mereka. Dan sekarang sahabat, saya sekaligus memberikan sebuah informasi, mungkin kita kalau umpamanya mencari informasi ya, yaitu penyebab Bunda Fauzana itu tidak live lagi, tidak konten lagi, tidak live di TikToknya sendiri. Kemudian ketika Bunda memutuskan tidak live, tidak konten lagi, banyak spekulasi-spekulasi yang muncul, yaitu bahwa Bunda itu sekarang sudah kabur, katanya. Dia hanya gimmick memanfaatkan Mas Yun untuk kepentingan mengangkat popularitasnya, sehingga ketika sudah popularitas dia dapatkan, kemudian Bunda kabur. Buktinya sekarang Bunda sudah tidak muncul lagi di sosmed dan sebagainya. Ya gitu. Kemudian ada lagi yang mengatakan bahwa hubungan mereka sudah kandas. Buktinya sudah Bunda kabur juga gitu. Banyak spekulasi-spekulasi yang muncul dari beberapa hater-hater ataupun ya mungkin pembencinya ataupun pemujanya sekalian. Pemuja salah satu pihak gitu yang kemudian membuat spekulasi-spekulasi tertentu. Nyatanya sahabat, dari kajian konten yang saya mungkin ulas ini ya, karena saya faktanya juga nggak tahu, karena saya nggak langsung cross check kepada orang lainnya langsung, tapi saya hanya menilik dari beberapa konten yang beredar di sosial media. Kemudian sahabat, apa sih penyebab Bunda itu kemudian menghentikan siarannya atau live-nya? Adalah ini sahabat, yaitu klarifikasi dari Mas Yun sendiri. Kita lihat klarifikasinya. Nah, contohnya, kalau anak-anak ini maksa tetap aku live sama Bunda ya. Contoh kecil, kemarin kan ada yang lihatin cincin gini. Akunnya mau hilang. Iya. Kalau nanti dilanjutin, bahaya. Malah cinta kita berdua malah bisa putus karena teman-teman loh. Bukan teman-teman, mungkin ya domisilinya yang orangnya nggak suka sama hubungan kita gitu loh. Iya, Dalam klarifikasi Mas Yun itu dijelaskan bahwa saat Bunda itu tiktokan dengan dia, kemudian ada seorang laki-laki yang menunjukkan cincin, memancing reaksi beberapa orang sehingga menganggap bahwa ternyata ada Bunda sudah punya tunangan atau sudah punya pasangan, sehingga kemudian pasangannya itu muncul menunjukkan cincinnya gitu, sehingga reaksinya macam-macam kan, sehingga membuat menurut Mas Yun itu akun Bunda itu hampir di banded lah, hampir diblokir oleh beberapa orang oknum-oknum tertentu yang kemudian benci kepada Bunda karena Bunda sudah menipu Mas Yun. Lah, kontennya yang mana? Ini sahabat, kontennya sahabat. Kenapa? Jerami malam itu apa? Mas, dia manasin kamu. Aku udah ngapa-ngapain ya? Dia panasin kamu. Mas, aku nggak ngapa-ngapain. Mas, aku nggak ngapa-ngapain. Oh, nanti dia nggak live lagi. Kalian rese banget. Siapa tadi tuh? Oh, nggak disuapin. Oke, setelah itu sahabat, kemudian benarkah sosok ini, laki-laki ini adalah bukan pasangan Bunda? Nyatanya dia jelas-jelas menunjukkan cincin di depan Mas Yun, seakan-akan sudah menunjukkan bahwa di depan Mas Yun dan juga di depan Bunda sekalian. Walaupun di dalam video itu kemudian si laki-laki itu mengklarifikasi bahwa itu hanya gurauan gitu. Tapi banyak teman-teman yang nggak percaya, itu pasti beneran itu.
Nyatanya laki-lakinya ganteng, itu sepertinya sudah layak dengan bunda dan sebagainya. Dan bunda kayaknya tidak bisa terlalu marah kepada orang yang menunjukkan cincin itu. Seandainya kalau umpamanya marah, mungkin dia harus melabrak orang yang tersebut dan sebagainya. Tapi nyatanya bunda cuma senyum-senyum dan sebagainya. Itu menunjukkan bahwa bunda memang benar-benar punya hubungan dengan orang itu. Nyatanya sahabat, kalau umpamanya kita cari kulik lagi, siapa sih sosok laki-laki ini? Ternyata muncul dalam sebuah video klip bunda di Cinnabana. Ini orang. Jadi sahabat, jelaskan sudah bahwa laki-laki yang menunjukkan cincin dalam video saat live dengan Mas Iyun itu adalah seorang artis, seorang figuran, atau seorang model yang ada yang kerjasama dengan bunda dalam sebuah klip lagu bunda. Jadi memang gak ada hubungannya. Dia artis, dia model yang dijadikan sebagai sosok dalam video klipnya bunda gitu. Jadi mungkin dalam hal ini sudah bisa terjawab, atau memang sudah banyak orang yang sudah tahu lah gitu kan. Tapi sekarang kayak gini sahabat, dalam kasus ini sahabat ya, bisa kita kaji semacam ini. Jadi kalau umpamanya kita itu curiga kepada seseorang gitu, jangan langsung memvonis. Intinya curiga itu boleh, tapi menuduh itu nggak boleh. Kenapa? Takut apa yang kita tuduh itu nggak sesuai dengan kecurigaan kita, bahkan kita yang malu, kita yang rugi gitu. Sehingga dalam hukum negara kita saja sahabat ada istilah praduga, asas praduga nggak bersalah, asas praduga tidak bersalah. Jadi apapun tuduhan-tuduhan kepada orang, maka kita pradugakan dengan cara tidak bersalah dulu sebelum bukti membuktikannya, sebelum ada bukti kuat yang kemudian mendukung tindakan-tindakan tersebut. Salah satu contohnya kayak gini. Jelas-jelas ada orang yang mati di depan dia, di depan satu orang, yang mana orang itu pegang pisau yang berlumuran darah. Secara kasat mata, mungkin kita langsung curiga kepada orang tersebut bahwa dia pembunuhnya. Jelas-jelas dia berdiri di depan orang yang mati dan dia pegang pisau yang berlumuran darah. Kemudian apakah langsung kita vonis dia sebagai pembunuh? Tentu saja tidak. Gimana caranya? Ya kita cross check dulu kebenarannya. Mungkin dia datang ketemu dengan orang yang sudah mati, yang mana di tubuhnya mungkin tertusuk pisau, kemudian diambil pisaunya sambil berdiri dan tiba-tiba dipergoki oleh banyak orang. Bahkan sahabat, jelas-jelas kita melihat orang membunuh di depan kita sendiri, maka juga harus cross check kebenarannya, kenapa dia harus membunuh dan sebab-sebabnya. Sehingga dalam negara kita sendiri itu digunakan peradilan sahabat. Walaupun terbukti dia pembunuh, tapi dalam peradilannya masih diuji lagi apakah pembunuhannya dengan disengaja atau tidak disengaja, apakah memang benar-benar berniat membunuh ataupun tidak berniat membunuh, atau bagaimana kronologinya. Dikaji terus. Jadi kita itu sahabat dalam kecurigaan itu, maka kita harus hati-hati untuk memvonis seseorang. Ya, dalam kasus Bunda dan Mas Iyun ini adalah salah satu kasus yang mungkin kita bisa nilai manfaatnya bahwa saat kita curiga kepada seseorang kemudian langsung memvonis, maka ada orang-orang tertentu yang dirugikan oleh kita, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Salah satu contoh adalah Bunda yang tersebut, Bunda Fasana, tentu saja dirugikan. Dia seorang wanita sahabat. Seorang wanita itu sahabat, dia memang hebat di depan pasangan, hebat. Bahkan dia menginginkan bahwa dia adalah satu-satunya untuk pasangannya. Bahkan dia mendikte pasangannya. Dia tidak mau disalahkan oleh pasangannya. Dia pengen menang sendiri Dia pengen menang dari pasangannya. Itu seorang wanita, jadi raja di depan pasangannya. Tapi menjadi orang yang lemah, paling lemah di depan banyak orang. Itulah wanita sahabat. Memang di depan pasangan dia superior, pengen menjadi objek paling utama,
Tapi di depan umum, dia adalah sosok yang paling lemah, yang memang layak dilindungi oleh seorang laki-laki. Itu wanita. Dan bunda adalah seorang wanita. Saat dia dihujat, dia dicaci maki, bahkan dia diancam untuk memblokir akunnya. Betapa ketakutannya dia. Betapa dia itu bingung dan sebagainya. Sehingga kemudian Mas Yun itu sempat klarifikasi juga, bunda sampai nangis-nangis kepada Mas Yun, meratapi nasibnya yang diserang oleh banyak hater-haternya gitu. Luar biasa. Jadi sahabat, ini adalah kasus nyata ya. Ini bukan sebuah cerita kan. Ini kasus nyata bahwa kecurigaan seseorang jangan sampai merugikan orang lain. Kalau hanya sebatas curiga, sebelum ada bukti. Itu yang mungkin saya ingin ulik hari ini. Jadi sahabat, kita harus cross check sendirilah. Jadi sahabat, kita jangan langsung menggunakan emosi kita, tapi gunakan akal sehat. Kita gunakan perasaan kita juga. Jangan langsung memvonis seseorang. Kemudian saya sendiri itu sahabat ya, karena saya kan pakai masker. Kemudian ada yang mengkritisi kan, wah, Anda pakai masker mungkin sudah mukanya dimakan macan katanya. Anda pakai masker apakah memang Anda seorang kriminal katanya. Wah, macam-macam kan. Ya sudahlah, itu hanya mungkin gurauan dari mereka kan, gak apa-apa lah. Tapi intinya sahabat ya, kecurigaan jangan sampai merugikan orang lain. Kalau hanya sebatas curiga, tanpa ada bukti nyata yang bisa mendukung terhadap kecurigaan kalian. Kita gunakan akal sehat untuk membangun kehidupan ini menjadi lebih indah. Jangan sampai kita rusak hubungan dengan orang lain, kita rusak kehidupan ini karena tingkah laku kita yang tidak dewasa. Ayo, bangun kedewasaan kita. Jangan sampai usia tua tapi karakter anak-anak. Tapi raih usia kalian bersamaan dengan kedewasaan kalian. Tapi sahabat ya, mohon maaf semohon maafnya. Dari semua kata-kata saya, dari awal sampai akhir, dari konten-konten sebelumnya, tidak ada niat apapun untuk saya menggurui. Tidak ada niat apapun untuk saya menggurui. Cuma saya bercerita tentang apa yang saya tangkap, kemudian yang saya rasa, kemudian saya sampaikan menurut pemikiran saya sendiri. Jadi Anda setuju atau tidak, ya tidak apa-apa. Anda tidak setuju, ya tinggalkan saja konten ini, tidak apa-apa. Anda setuju, ya tidak apa-apa. Nggak usah dikritisi dengan kasar. Tapi kalau umpamanya Anda setuju dengan ucapan saya, terima kasih. Walaupun kebenaran ini semuanya hanya milik Sang Pencipta. Dan kita hanya membawakannya dengan cara kita sendiri. Oke, mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.